Ridha Allah, dunia akhirat. Tafsir itu perlu. Semua orang sama-sama sembahyang, tapi dalam hati dan pikirannya punya niat dan keinginan yang berbeda. Kalau niat secara mendasar sudah pasti untuk Allah, tapi variasi niat itu bermacam-macam. Karena itu ada yang dirasakan masing-masing orang yang sudah sholat juga bermacam-macam. Ada yang merasa terus diomeli Allah, ada yang merasa dimudahkan jalannya dan rezekinya lancar. Pokoknya macam-macam. Ada yang dirasakan berdasarkan penafsiran masing-masing. Tafsir itu hak setiap orang. Meskipun mutunya berbeda-beda, apa yang saya bahas ini juga salah satu penafsiran, mencari kompatibilitas ajaran Jawa dengan ajaran Islam, hingga ada mu'aqobah, muhasabah, dan berani menghukum diri sendiri. Alhamdulillah, dari kecil saya sudah biasa tirakat, tanpa harus diajari oleh siapapun. Tirakat itu hukum alam, harusnya makan, tapi tidak makan. Harusnya tidur, tapi tidak tidur. Harusnya bangun, tapi tidak bangun. Saya mondok di pesantren Gontor sejak kelas 4 SD. Saya indekos di rumah Pak Carik, Carik Desa Gontor, bukan pesantren Gontor. Di situ saya bikin aturan sendiri, buat diri saya sendiri. Pukul 3:30 pagi, saya bangun, menyapu rumah Pak Carik yang begitu luasnya. Lalu, saya menyapu halamannya juga. Selanjutnya, menyapu halaman dan bagian dalam masjid. Kemudian, saat subuh tiba, saya adzan. Tidak ada yang menyuruh saya begitu. Saya lakukan itu atas kemauan sendiri. Kadang, kalau malam, saya tidur di atas pohon. Yang kata orang-orang, ada hantunya. Hantu berkaki 3. Saya tidak kentut, tapi malah penasaran. Orang Jawa adalah orang dengan kebudayaan dan peradaban yang menurut saya punya kreativitas dan kepekaan yang sangat khusus di dalam memahami kehidupan. Segala hal dijelaskan hingga sedetail-detailnya. Misalnya, kita mengenal bahasa fall down dalam bahasa Inggris atau jatuh dalam bahasa Jawa atau Indonesia dan sakota dalam bahasa Arab. Dalam bahasa-bahasa itu hanya ada satu istilah, tapi dalam bahasa Jawa ada bermacam-macam istilah untuk menggambarkan jatuh berdasarkan jenis dan posisi jatuhnya. Ada ndrosor, jatuh tersungkur, nyusuk, jatuh dan menabrak sesuatu, jelungup, jatuh ke depan, jungkel, jatuh ke belakang atau menyamping. Ada begyor, jatuh dalam posisi sejelek-jelek posisi, dan banyak lagi macamnya. Yang namanya padi digambarkan detail dari mulai padi, gabah, sampai kerak. Dalam bentuk tanaman utuh namanya padi. Kalau sudah dipanen namanya gabah. Setelah digiling namanya beras. Setelah ditanak namanya nasi. Kalau nasi sudah basi dibikin kerak, dibikin karak. Yang bagian gosong namanya kerek. Itulah salah satu bentuk tafsir. Itu penting. Di dunia jangan hanya memikirkan harta. Di dunia ini kamu diperintahkan menjadi khalifah fil ard. Artinya, kamu diperintah mengurus dunia, tapi bukan untuk mencari dunia saja. Maksud mengurus dunia itu adalah mari bumi dan seisinya ini ditata bersama-sama. Uruslah bumi, tanaman, tanah, gunung, sungai, dan seluruh isi bumi. Karena itulah ada negara, supaya ada tatanan dan aturan untuk memelihara alam, supaya alam tetap berguna bagi manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Ada dunia, ada akhirat. Soal akhirat itu terserah Allah, tapi coba kamu bayangkan, akhirat itu abadi atau tidak? Apakah Gusti Allah hanya sekali ini menciptakan manusia? Atau suatu saat nanti akan menciptakan lagi? Gusti Allah itu abadi, maha besar sebesar-besarnya. Kalau dia menciptakan manusia lagi, alhamdulillah. Jadi sebelum Nabi Adam, dulu sudah ada manusia. Hanya saja, bukan manusia sempurna seperti kita semua saat ini. Ada Homo sapiens, Homo erectus, ada manusia batu. Sekarang ini ada manusia baru. Ya, kamu semua. Dimulai dari Adam alaihissalam. Manusia
diberi bekal yang lengkap untuk jadi pengurus bumi, jadi Khalifatullah fil ard. Sekarang, coba kamu luruskan cara berpikir. Misalnya, berapa kalikah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj? Yang diberitahukan kepada kamu semua hanya sekali. Tapi misalnya, kalau Isra Mi'raj itu ternyata setiap pekan, mungkin atau tidak? Menurut saya mungkin. Rasulullah hanya perlu waktu 3 jam menurut ukuran bumi. Dalam Isra Mi'raj paling lambat sekitar 6 jam. Seperti waktu tempuh yang diperlukan kereta dalam perjalanan Surabaya Yogyakarta. Karena itu bisa saja kan dilakukan setiap minggu, dilakukan beratus-ratus kali juga bisa, boleh, tapi yang dikabarkan kepada kita hanya sekali. Sama dengan soal Allah, bikin manusia lagi, boleh kan? Yang namanya kiamat, seluruh alam dihabiskan semua, terserah Allah, mau dihabiskan, diremuk, diapakan saja, semua itu memang kepunyaannya. Kita manusia hanya bisa pasrah. Seumpama dunia itu perusahaan, ya terserah. Pemilik saham mau diapakan. Kamu yang tidak punya saham hanya bisa ikut. Semua miliknya. Maka terserah dia mau diapakan. Ada dunia, ada akhirat. Jangan hanya ambil enaknya saja dari dunia. Tapi kamu harus ikut mengurus dunia. Dunia ini hanya alat, hanya perantara. Tujuan kita adalah akhirat. Misalnya, kita naik kereta menuju Jakarta. Dunia adalah keretanya, sementara akhirat adalah Jakarta. Lewat Semarang atau Yogyakarta, tetap saja tujuannya Jakarta. Jadi, kok ia kebangetan kalau kamu ingin tinggal di dalam kereta, menjadikan kereta itu rumah tinggal, sementara tujuanmu adalah Jakarta. Tapi kenyataannya, orang-orang berebut gerbong, padahal gerbong hanya perantara. Tujuannya Jakarta. Kita lewat Solo, berhenti sebentar. Di Yogya, berhenti sebentar. Karena di situ hanya terminal sementara. Tujuan kita bukan di situ, tapi di Jakarta. Semua yang kita miliki ini sementara. Rumah, mobil, uangmu, semua itu hanya perantara untuk menuju Jakarta. Karena itu, tidak ada gunanya berebut alat atau perantara yang sifatnya hanya sementara. Indonesia itu ada di dalam hati saya. Bukannya saya berada di Indonesia, bukan saya bagian dari Indonesia, tapi Indonesia bagian dari diri saya. Sebab kalau saya minta bagian dari Indonesia, karena Indonesia bagian dari saya harus memberi sesuatu kepada Indonesia. Jalan dan tujuan tidak boleh dibalik. Jangan sampai tujuan dijadikan jalan, jalan dijadikan tujuan. Ada orang yang melakukan sesuatu untuk tujuan dunia, ada orang melakukan sesuatu untuk tujuan akhirat. Tujuan dunia misalnya kaya, punya jabatan, populer, punya segalanya yang menyenangkan di dunia. Tapi bukan berarti orang yang tujuannya akhirat itu melarat. Orang yang tujuannya akhirat biasanya kerjanya lebih keras, lebih khusyuk, lebih tulus, dan lebih jujur. Maka dia mendapatkan bagian dunia yang lebih besar. Umpamanya, kamu bekerja sebagai penarik becak. Itu kan sama dengan dagang. Memperdagangkan jasa dengan alat yang namanya becak. Kamu tawar-menawar. Proses transaksi berlangsung singkat, hanya 1-2 menit. Setelah tercapai kesepakatan, kamu mengantar penumpangmu. Ketika kamu mengayuh becak, apakah kamu masih memikirkan dunia? Masih mikir mencari uang? Tidak. Yang kamu pikirkan tentunya bagaimana penumpangmu nyaman dan selamat sampai tujuan, dan bersyukur bahwa masih mendapatkan penumpang. Ternyata berpikir untuk mencari uang itu hanya perlu waktu sebentar, seperti proses transaksi tadi. Selebihnya adalah pelayanan, bekerja keras, bersungguh-sungguh. Kalau sepanjang mengayuh becak, kamu terus-menerus memikirkan uang, pelayananmu malah kurang. Bisa jadi kamu tidak fokus dan becakmu celaka. Waktu orang yang bekerja keras, yang tidak hanya memikirkan uang, akan digunakan untuk bekerja keras, jujur, melayani, membuat orang percaya, dan nyaman. Dengan begitu, pendapatannya akan lebih banyak daripada dia terus mikir duit. Orang yang mencari akhirat
akan mendapat dunia lebih besar daripada orang yang mencari dunia. Tidak ada suatu apapun yang hanya bernilai dunia atau bernilai akhirat saja. Jualan itu untuk dunia dan akhirat. Jualan sebenarnya urusan akhirat. Tergantung bagaimana konsepmu, tergantung hatimu bagaimana. Sholat itu bukan hanya untuk akhirat, untuk dunia juga. Karena dengan sholat kamu memperbaiki kelakuan dan itu berpengaruh pada kehidupanmu di dunia. Tidak ada satu peristiwa, benda, atau pengalaman atau apapun yang tidak bernilai kedua-duanya. Dunia akhirat, tidak ada sesuatu yang terbebas dari akhirat. Apapun kelakuanmu di kereta ke Jakarta tadi akan menentukan hidupmu di Jakarta. Maka sebaiknya yang kamu lakukan diniatkan untuk kehidupan di akhirat. Kalau masih berpikir bahwa ada urusan dunia yang tidak terhubung, kalau masih berpikir bahwa ada urusan dunia yang tidak terhubung dengan akhirat, mungkin itu salah sekolahnya. Karena sekolah biasanya memisahkan pelajaran tentang kedua hal itu. Misalnya, geografi masuk pelajaran dunia dan pendidikan agama untuk pelajaran akhirat. Padahal kalau kamu bicara matematika, sebenarnya itu urusan dunia akhirat. Urusan dengan Allah disebut hisab. Hisab adalah penghitungan matematika. Jadi urusanmu dengan Allah nanti itu matematika nomor 1. Matematika itu pelajaran yang paling suci, the most sacred lesson, science, the most sacred lesson science. Sebab matematika tidak dipengaruhi oleh pendapat manusia, tidak dipengaruhi oleh kepentingan manusia. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 6, tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi. Biar kamu disogok seperti apapun, ditodong kayak apapun, 2 kali 3 tetap 6. Matematika tidak dipengaruhi oleh politik, pendapat, opini, oleh kemauan, atau oleh apapun. Ternyata matematika adalah pelajaran akhirat yang berlaku di dunia. Karena kepada Allah nanti kamu tidak bisa berbohong. Seperti halnya matematika yang tidak bisa dibohongi. Maka di sekolah kamu harus hati-hati. Karena sekolah menganggap matematika tidak ada hubungannya dengan akhirat dan Tuhan. Padahal ini pelajaran pertama mengenai dunia akhirat. Bila mengurusi dunia tanpa kejujuran matematis bakal kacau semua urusan.